Para pemain utama timnas Indonesia kini penuhi tantangan legenda timnas Vietnam untuk bermain melawan tim jagoannya di ajang Piala AFF nanti. Peluang Jayden Osterwolde kini disebut-sebut semakin terbuka untuk bergabung ke skuad Garuda di masa depan di tengah saat ini sang pemain mengalami masalah. Nama Christian Gonzalez kini santer dibahas di tengah kabar sang legenda bersedia untuk menjadi asisten pelatih John Hartman di timnas Indonesia. Terus ramai soal adanya kritik kepada John Hartman yang saat ini telah resmi menjadi pelatih baru di timnas Indonesia, pengganti Patrick Kluivert. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Pada tanggal 3 Januari kemarin, PSSI diketahui mengumumkan secara resmi penunjukan John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Penunjukan itu sekaligus juga menjadi akhir dari teka-teki sosok pengisi jabatan nahoda di skuad Garuda. Namun sayangnya kala itu, belum juga John Hartman bekerja dan membentuk skuad terbaik. Sosok sang pelatih disebut sudah banjir kritikan, di mana dua pemerhati sepak bola nasional yang akrab disapa Coach Justin dan Bung Toel disebut sudah memberikan kritik tajam kepada sang nahoda. Hal itu seperti misalnya dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Justinus Laksana pada 4 Januari yang lalu. Ia menyampaikan bahwa level John Hartman tidaklah tinggi-tinggi amat dalam dunia kepelatihan internasional. Kita sadar, gue rasa kalian juga setuju, bahwa ini berarti tier 3, tier 4, bukan tier 1 levelnya Arteta, levelnya Hansi Flick, levelnya Pep, Tuchel, bukan itu. Level 2 bukan juga, komentar Coach Justin di kanal YouTube-nya. Ya, selain Coach Justin, Bung Toel pun juga disebut mulai bersuara dengan kehadiran John Hartman ke timnas Indonesia. Seperti di dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, di mana ia menyampaikan bahwa meskipun John Hartman sukses ketika menangani timnas Kanada, belum tentu sang pelatih juga akan mendapatkan hasil yang sama ketika membesut pasukan skuad Garuda nanti. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan oleh John Hartman sewaktu di timnas Kanada belum tentu cocok jika diterapkan di Indonesia. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Bung Toel, sapaan akrabnya, juga menyampaikan bahwa kesuksesan sebuah tim bukanlah berasal dari keberadaan seorang pelatih saja. Pelatih bukan satu-satunya faktor dalam membangun timnas yang kuat. Kondisi sepak bola Kanada tidak akan persis sama dengan kondisi sepak bola Indonesia. Jadi dari sisi kepelatihan, there is no one size for all. Tidak ada satu metodologi kepelatihan yang cocok atau bisa diterapkan untuk semua kondisi. Tulisnya di takarir unggahannya. Nah kini, yang menjadi pertanyaan besar adalah, dengan munculnya kritik yang dilontarkan oleh kedua nama di atas terhadap seorang John Hartman, apakah hal ini berarti PSSI dan sang pelatih sudah berada di jalur yang benar? Ya, maka jawabannya bisa saja demikian. Pemain keturunan Indonesia yaitu Jayden Osterwolde kini dikabarkan dihukum penjara selama 1 tahun, di mana Jayden terlibat kasus kekerasan di saat pertandingan antara Fenerbahce melawan Galatasaray. Selain itu, ada 3 terdakwa lain yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dan 14 hari. Ya, derby kedua tim itu memang selalu berjalan panas melihat rivalitas yang sudah terjaga lama. Masalah bermula di saat Jayden dan rekan setimnya ingin menampilkan spanduk setelah mengalahkan sang rival. Aksi ini sempat dihentikan oleh pihak keamanan dan perkelahian akhirnya pecah. Satu korban adalah direktur stadion yang mengalami luka parah setelah kejadian itu. Media Football Premier menyebutkan bahwa sang direktur stadion menderita luka parah dengan patah leher. Beberapa pihak dari kubu Fenerbahce juga mendapatkan hukuman penjara seperti Jayden atas masalah ini. Cilikiran mengalami patah leher selama perkelahian. Selain Osterwolde dan Yandas, mantan dokter klub Fenerbah, mantan direktur Fenerbahce, dan Emre Kartal, putra mantan pelatih Ismail Kartal, juga diadili. Mereka menerima hukuman percobaan yang sama dengan Osterwolde dan Yandas, tulis Football Premier. Ya, dari hasil sidang disebutkan bahwa pemain dan staf Fenerbahce dengan sengaja melakukan penganiayaan ini. Tuntutan awal sebenarnya lebih berat sebelum vonis yang diberikan kepada pelaku atas masalah ini. Ya, namun menariknya, nama Jayden Osterwolde disebut-sebut oleh warganet berpotensi dicoret dari daftar potensial untuk dipanggil ke skuad senior Belanda, sehingga hal itu membuka jalan lebih besar bagi tim Merah Putih untuk menariknya menjadi bagian dari skuad Garuda asuhan John Hartman. Ya, sebelumnya John Hartman memang sempat menyatakan bahwa dirinya akan terbang ke Eropa untuk mencari pemain potensial bagi timnas Indonesia.
Secara tegas ia menyatakan bahwa dirinya ingin mencari pemain yang memiliki kualitas untuk menambah komposisi skuad Garuda. Ya, dari kualitas, Jadon memiliki pengalaman yang baik dan sempat membela Parma dan FC Twente. Namun dengan masalah ini, kecil kemungkinan pemain berusia 24 tahun itu untuk bergabung ke skuad senior timnas Belanda. Namun semakin membuka peluang untuk kembali ke pelukan sang ibu pertiwi. Tentunya, misi pencarian akan segera berlanjut demi ambisi besar skuad Garuda di era baru ini. Legenda timnas Vietnam yaitu Lee Chong Vin kini malah berharap timnas Indonesia bisa menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF nanti. Dengan keyakinannya timnas Vietnam tidak akan gentar jika skuad Garuda menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang tersebut. Ya, timnas Vietnam diketahui memang tergabung di grup A bersama timnas Indonesia, Singapura, Kamboja, dan juga satu pemenang laga playoff nantinya. Sementara itu, grup B dihuni oleh Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Lee Chong Vin pun antusias untuk menantikan laga Vietnam melawan timnas Indonesia ini, di mana sang legenda itu berharap bahwa skuad Garuda tampil dengan kekuatan terbaiknya. Saya berharap Vietnam hadapi Indonesia dengan kekuatan terbaik mereka. Itu akan menjadi laga yang sangat menarik, kata Lee Chong Vin. Ya, Lee Chong Vin bahkan optimistis bahwa timnas jagoannya akan memenangi laga tersebut meskipun timnas Indonesia tampil dengan kekuatan terbaiknya. Pasalnya, timnas Vietnam berstatus sebagai juara bertahan dan tengah berada dalam tren positif. Vietnam adalah juara bertahan, tentu tidak takut pada lawan manapun dengan kekompakan dan stabilitas yang dimiliki. Saya yakin Vietnam tidak perlu gentar menghadapi Indonesia, tegas mantan striker timnas Vietnam tersebut. Ya, meskipun demikian, pelatih timnas Indonesia yaitu John Herdman tampaknya tidak akan menurunkan skuad terbaiknya di ajang ini, di mana pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan besar tidak akan dipanggil karena Piala AFF tidak masuk ke dalam kalender FIFA Matchday. Namun harapan menantikan para pemain utama skuad Garuda untuk bergabung ke ajang AFF ini nantinya juga masih sangat terbuka. Hal ini mengingat penyelenggaraan Piala AFF tahun ini memang beriringan dengan masa pramusim atau jeda kompetisi liga-liga di Eropa, sehingga idealnya tidak mengganggu jadwal klub Eropa secara langsung, di mana mayoritas liga top Eropa seperti Serie A ataupun Bundesliga biasanya baru memulai musim kompetisi baru mereka pada pertengahan atau akhir Agustus, di mana periode Juli hingga Agustus adalah masa libur musim panas dan pramusim bagi klub-klub di sana. Situasi jadwal ini sebenarnya menguntungkan dari sisi ketersediaan pemain. Hal ini karena Piala AFF berlangsung di saat liga-liga Eropa belum bergulir. Klub-klub cenderung lebih fleksibel untuk melepas pemain mereka, terutama jika pemain tersebut tidak terlibat dalam tur pramusim klub. Meskipun turnamen ini tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA, namun jeda kompetisi menjadi faktor kunci yang memudahkan John Herdman untuk memanggil pemain-pemain inti yang bermain di luar negeri. Sehingga nama-nama pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, Olo Romeni, Martin Paes, Emil Audero, Miliano Jonathans, Dean James, hingga Justin Hobner bisa menjawab tantangan sang legenda timnas Vietnam tersebut. Sesuai jadwal, Piala AFF ini akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, di mana format pertandingan masih menggunakan sistem round robin, di mana setiap tim akan memainkan total 4 pertandingan di fase grup dengan rincian 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Sosok Christian Gonzalez kini mengakui bahwa dirinya tertarik untuk membantu John Herdman dengan menjadi asisten pelatih di timnas Indonesia. Ya, sejauh ini Herdman memang sedang mencari sosok yang tepat untuk menjadi pendampingnya di skuad Garuda. Dalam rencana kepelatihannya, John Herdman akan didampingi oleh sejumlah asisten, termasuk dari Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi figur-figur sepak bola lokal untuk berkontribusi dan mendapatkan transfer ilmu, di mana PSSI sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada John Herdman untuk mencari pelatih lokal yang akan mendampinginya. Salah satu nama yang muncul dan menyatakan kesiapannya adalah Christian Gonzalez, di mana striker legendaris ini menegaskan bahwa ia siap menjadi asisten pelatih timnas Indonesia jika tenaganya dibutuhkan. Kesediaan Gonzalez ini tentu menjadi perhatian mengingat rekam jejaknya yang mumpuni di kancah sepak bola nasional. Ya, John Herdman sendiri akan didampingi oleh sejumlah asisten pelatih termasuk dari Indonesia dalam menjalankan tugasnya, di mana PSSI memberikan keleluasaan penuh kepada Herdman untuk memilih pelatih lokal yang akan mendampinginya. Hal ini menunjukkan komitmen PSSI untuk memberikan kesempatan kepada talenta kepelatihan lokal untuk berkembang dan belajar dari pelatih kelas dunia. Rencana ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk mantan kiper timnas Indonesia yaitu Hermansyah. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas bagi pelatih lokal untuk mendapatkan transfer pengetahuan dan belajar dari pengalaman Herdman. Dukungan ini mencerminkan harapan besar bagi komunitas sepak bola terhadap kolaborasi antara pelatih asing dan lokal. Herdman sendiri menyatakan bahwa akan memproses penunjukan asisten pelatih dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, di mana ia berkomitmen untuk merekrut staf lokal, analis, dan sports science untuk melengkapi tim kepelatihannya. Ya, hal ini merupakan langkah strategis untuk membangun tim kepelatihan yang solid dan memahami karakteristik sepak bola Indonesia ke depannya.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.